Halo, selamat datang lagi di channel Ngode Data. Kali ini akan berbeda ya. Sebelumnya gue ngebahas tentang K-pop. Sekarang masih tetap ngebahas tentang Korea, tapi agak semi. Ini adalah 10 rekomendasi film semi Korea untuk para penggemar cerita romantis. Kita nggak usah berlama-lama lagi. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Udah, oke ya. Film drama Korea atau yang juga dikenal dengan drakor sangat populer di Indonesia, udah pasti. Ratusan tema cerita bisa kamu nikmati di waktu senggang kamu. Namun ya, ada sederet judul film juga yang memasukkan konten dewasa di dalamnya. Jadi, buat kalian para pecinta drakor, sebenarnya, atau buat kalian yang gak suka drakor dan kalian suka nice, kalian ada nih tontonan yang cocok buat kalian ya. Tidak full tapi semi kan judulnya juga. Tapi lumayan lah, bikin deg-degan. Bukan hanya konten dewasa aja nih ya, kamu bisa tetap mendapatkan cerita yang menarik di dalamnya. Jadi bukan cuma ngejual konten dewasanya aja, tapi emang ceritanya juga ini menarik. Cerita dari film-filmnya ini ya. Namun buat kalian yang di bawah umur, kalian tidak boleh nonton, oke? Ini dia rekomendasi yang pertama. Ada judulnya The Handmaiden. Film Korea ini punya cerita cukup kompleks. Seorang penipu merekrut perempuan muda untuk bekerja sebagai pelayan di sebuah rumah. Pemilik rumah tersebut merupakan perempuan kaya yang mewarisi banyak harta. Awalnya pelayan tersebut diminta untuk bikin majikannya tersebut jatuh cinta kepada penipu ini nih. Jadi ada penipu di rumah orang kaya. Oke. Sayangnya cerita berubah dan mereka malah terlibat perasaan saling sayang. Yang tadinya mau nipu, malah jatuh cinta. Emang cinta itu membutakan segalanya. Majikan dan pelayan ini pun banyak terlibat adegan panas. Udah pasti nih plot twistnya gak bakal ketebak. Mau tahu gimana ya kalian tonton sendiri filmnya ya. Mungkin nanti kita bakal kasih cuplikan sedikit. Yang kedua ada Portrait of a Beauty. Ini adalah film yang kedua. Cerita romantis emang paling ditonjolkan nih di film ini ya. Mungkin kamu akan sedikit baper kalau nonton. Hal tersebut juga membawa banyak adegan panas di berbagai film. Karena kita membahas film panas, udah pasti ini bakal ada adegan panas. Film ini nih, Portrait of Beauty ini menceritakan tentang seseorang perempuan yang menyamar sebagai pria supaya bisa masuk ke sekolah seni. Dan perempuan tersebut pun bertemu dengan pria yang akhirnya sadar dengan penyamaran itu. Mereka pun jatuh cinta dan mencoba untuk menjalin hubungan. Di balik semua rencananya menyamar, perempuan itu pun menyimpan ambisi tersendiri. Apa nih ambisinya nih ya? Kalian bisa langsung aja tonton filmnya ya. Cuplikannya ada di sebelah sini. Yang ketiga, A Frozen. Yang ketiga, A Frozen Flowers. Film ini latar belakangnya sih zaman kolosal gitu ya, kehidupan kerajaan. Seorang raja yang baru saja merekrut pemuda untuk dijadikan pengawal raja. Tapi dibalik semua itu, pemuda itu pun dijadikan pasangan gelap karena harus tinggal sekamar dengan sang raja. Jadi rajanya cowok apa cewek sih? Nani? Omae wa mou shindeiru. Dan hal ini diketahui oleh seluruh kerajaan dan meminta sang raja untuk turun tahta. Permaisuri awalnya menolak hal tersebut, tapi sang raja tetap pada pendiriannya untuk turun tahta. Sebagai gantinya, pengawal raja itu pun diminta untuk melayani permaisuri untuk mengetahui seberapa jauh permainannya. Menarik nih. Dia main dulu sama raja, rajanya turun tahta, dia terus main sama permaisuri. Menarik. Kalian harus nonton ya. Ada yang keempat, ada film The Concubine. Cerita ini terbilang cukup rumit. Jadi kalau kalian yang suka rumit-rumit, tapi dengar dulu penjelasan saya nih. Seorang perempuan harus menjalani hidupnya sebagai selir di sebuah kerajaan. Tugas utamanya sudah jelas nih, melayani sang raja kan ya. Kalau selir itu udah pasti melayani sang raja sampai rajanya puas
Anda puas, kami lemas. Konfliknya memuncak saat si wanita ini jatuh hati. Sayangnya bukan pada sang raja si wanita ini jatuh hati nih, melainkan pada pangeran atau anak raja. Bayangin, dia melayani rajanya, tapi dia suka sama anaknya. Gimana? Bapaknya menang banyak. Udah pasti nih film ini bakal banyak konflik cinta segitiga. Udah pasti. Tetap fokus lah ya kalian kalau menonton, ini seru banget deh kayaknya. The Concubine. Main sama ayah, tapi suka anaknya. Yang kelima, Bad. B-E-D. Film ini menampilkan kisah romantis dalam cinta yang melibatkan lebih dari 2 orang di dalamnya. Oh, jadi bukan cuma dua pemeran utama mungkin ya. Hubungan gelap antar perselingkuhan pun terjadi di dalam film ini dan jadi plot utama. Adegan panas pun sudah terjadi sejak awal film. Oke, lanjut di film yang keenam, ada Muse. Apa itu film Muse? A-M-U-S-E. Nih kalau kalian yang nyari atau ngebayangin ya, kalian pengen nonton film Korea yang indah-indah gitu. Nah, Muse ini nih jawabannya nih ya. Film ini malah sangat sedikit adegan rajangnya. Karena ini sedikit nih sampai sejauh ini ya. Kamu hanya akan dibekali dengan imajinasi perempuan muda yang tinggal dengan seorang penulis paruh baya. Nah, si penulis tua ini sering menjadikan perempuan muda ini bagian dari imajinasinya. Namun, lambat laun sang wanita ini pun jatuh cinta dengan pria tua tersebut. Wah, kok bisa ya si cewek ini jadi suka sama si pria tua ini? Apa alasannya? Penasaran? Tonton langsung filmnya ya. Karena saya cuma clickbait. Saya cuma spoilernya sedikit aja. Lanjut yang ke-7, Bewitching Attraction. Selain bumbu adegan panas, film Bewitching Attraction juga memasukkan unsur komedi di dalamnya. Nah, gue suka nih film-film yang bukan panasnya, komedi. Film komedi nih, ini seru nih kayaknya nih. Baik aktor pria atau wanitanya bertingkah konyol dalam film. Nah kan, namun film ini tetap terfokus pada romansa dua sejoli. Oke, nggak masalah, yang penting tetap ada komedinya nih. Seorang profesor yang punya segudang masalah dalam hidupnya, hingga ada yang membuatnya jatuh hati datang. Dia mencoba untuk melanjutkan perjalanan cinta hingga seksualnya dengan perempuan tersebut. Nah, si perempuan ini tuh siapa, apa latar belakangnya kita juga nggak tahu. Makanya kalau penasaran, kalian bisa nonton aja langsung di nomor yang ke-7, Bewitching Attraction. Ini kayaknya seru nih, soalnya ada komedi-komedinya. I love comedy. Oke. 8. Green chair. Green hijau, chair kursi. Kursi hijau. Seorang perempuan kembali dari masa studinya di Amerika, di mana sebenarnya dia memiliki status pernikahan, tapi sudah pisah ranjang dengan suaminya. Perempuan ini pun kembali menjalin hubungan intim dengan cinta lamanya. Oke, jadi ini ceritanya tentang cewek yang pulang dari luar negeri lah istilahnya. Dia pulang dari studinya di Amerika dengan status dia sudah menikah tapi pisah ranjang. Ketika dia pulang, dia malah bercinta dengan cinta lamanya. Kalau suaminya tahu gimana ya? Lanjut deh. Nomor 9, Scarlett Innocent. Kayaknya udah pernah denger deh ini. Setelah tersandung kasus pelecehan di kampusnya, seorang profesor harus pergi ke sebuah desa kecil sebagai sebuah hukuman. Hal ini membuat dirinya harus jauh dari istri dan anaknya. Nah, di tempat yang baru, dirinya bertemu dengan perempuan muda dan akhirnya saling jatuh cinta. Namun, hal tersebut tetaplah sebuah perselingkuhan. Betul, karena dia merantau ke desa dengan
dia sebagai hukuman lah dia ke desa itu, istri anaknya menunggu di rumah, dia malah pacaran atau bertemu dengan perempuan muda, akhirnya saling jatuh cinta. Udah pasti itu selingkuh. Mendadak profesor tersebut diminta kembali ke kampusnya dan pergi meninggalkan perempuan ini. Karena udah terlanjur cinta nih ya, perempuan ini pun melakukan banyak cara untuk membalas dendam karena sudah ditinggalkan. Wah, bahaya nih. Kayak gini-gini nih, kalian kok buat para cowok apalagi ya, kalian kalau udah sayang sama cewek, kalian gak boleh main-main, kalian gak boleh bercanda, kalian gak boleh setengah hati. Kalian harus sepenuh hati mencintai pasangan kalian. Dan perempuan juga. Dan mungkin kadang ada suatu kasus ketika kalian mengkhianati si wanita, atau ini bisa dibalik kasusnya, cowok atau cewek, kalian mengkhianati pasangan kalian, mungkin salah satunya akan punya rasa ingin balas dendam buat mantan pasangan kita tersebut. Sing dijauhkan Allah. Hati-hati ya guys. Lanjut di film yang terakhir, Sex is Zero. Udah dari namanya aja udah sex is zero, berarti nol, gak ada seksnya dong. Nih ya, mencari adegan panas ditambah dengan komedi segar. Buat kalian yang mencari adegan panas dari tadi dan ditambah, kalau gue pengen ditambah unsur komedi, ini film yang tepat buat kalian semua. Karena film ini berlatar dari sebuah asrama kampus dengan mahasiswa pria yang konyol dan mahasiswi perempuan yang seksi dan nakal. Ada beberapa adegan ranjang yang terjadi di film ini, tapi tidak semuanya berjalan dengan mulus. Kekonyolan demi kekonyolan menghiasi film ini. Waduh, lagi begituan malah bercanda gitu misalkan. Itu dia tuh ya. Kayaknya ini ya dari 10 film yang tadi, coba mungkin kalian penasaran film yang mana nih? Kalau gue sih tadi yang ini deh kayaknya, Sex is Zero ini penasaran, seru. Bukan karena panasnya ya, tolong ya teman-teman, ya dikit lah. Dan itu dia deretan film semi Korea yang terbaik yang bisa kamu tonton sekarang ya. Mungkin kalian kalau mau nonton yang lain, kita bakal kasih rekomendasi lainnya lagi. Oke, yang mana dulu yang mau kalian tonton? Bebas. Thank you for watching. See you in the next time. Vindi Perdana pamit. And don't forget like, comment, and subscribe. Gila, so Inggris banget anjing. Vindi Perdana pamit. Bye.